Apa saja yang kita butuhkan? Pasar, plaster, Hevavix adalah merek. Kemudian sarung tangan, bersih atau steril? Ya, cukup menggunakan bersih saja ya. Ini udah dipakai belum ya? Kemudian perlak, kita mau dirapi ya. Ini tidak rapi sekali. Kemudian apa lagi ya? Pinset anatomis, pinset silukis. Kemudian gunting ini kom mana ya? Ada kom ya? Nggak punya kom. Kom? Kemudian salep apa krim? salep Salep apa krim? salep Salep apa krim? grip Bedanya salep sama krim apa? Es krim itu mah atau creamer? Salep apa krim? krim Beda apa bedanya krim sama salep? krim di muka. Salep kalau di muka. Ya, salep atau krim sama saja. Kalau krim bahasa Latin. Korea area Sewon. Area Bantul maksud saya, Sewon. Hah, Bantul? Area Sewon Bantul. Ya, Sewon Bantul ada kan. Kalau bahasa Inggris ya. Kemudian nih, ya dulu ada yang terkenal mereknya adalah Supratul. Ya. Ini nanti akan berbeda penggunaannya antara salep dan krim. Oke, sama langkah pertama jangan lupa cuci tangan, kemudian besok begitu Apple menggunakan handscoon ya. Saya tidak tahu apakah handscoonnya sudah dipakai atau tidak, karena terakhir saya menggunakan handscoon di sini pulang sampai rumah gatel-gatel. Udah dipakai Pak, udah dipakai. Kebetulan itu gatel-gatel seharian saya nggak puasa loh, itu jadi gatel pol. Bukan saya belum buka puasa malah jadi udah gatel banget jadi kereta udah sini merah-merah semua. Ya oke. Butuh bebek. Selanjutnya jadi saya bisa bawain untuk sendiri nanti. Kemudian selanjutnya, karena mungkin udah dipakai ya, saya nggak tahu udah dipakai. Kemudian selanjutnya menggunakan handscoon ini dilepas di sini di bawah pasien sama perawatan luka pada umumnya ya. Perlak. Taruh perlak. Dari sana. Kamu kan Dari rumah sakit mana? Tuang NaCl ke kom. Namanya siapa? Ceritanya kom ya. Itu ceritanya kom ya. Habis perlak, taruh NaCl ke kom. Pakai apa itu? Tutup infus. Pakai impus colokinnya. Digedein aja nggak apa-apa, saya juga sambil belajar farmakologi jantung kan. Udah bos. Selanjutnya adalah perawatan luka. Jangan lupa menggunakan handscoon. Ini diletakkan di sini. Izin Bapak untuk melakukan perawatan luka. Selanjutnya adalah ada tiga hal yang kita akan lalui dalam proses perawatan luka. Yang pertama adalah masih ingat perawatan luka? 3M. Membersihkan. Mencuci. Balutan luka. Membersihkan. Kemudian yang kedua adalah mencuci. Sorry, kebalik ya. Balik. Yang pertama adalah mencuci, kemudian membersihkan dan membuang jaringan yang mati. Yang ketiga adalah memilih balutan yang tepat dan menutupnya. Sama seperti di kehidupan kalian ini. Gensi kalian ya? Membersihkan kenangan yang pernah ada, membuang kenangan yang masih membekas. Ujung. Yang ketiga adalah mengganti Ganti dengan yang baru. Ada yang tersinggung? Bisa tersinggung. Kita kembali ke sini ya. Yang tadi intermezzo ya. Jangan dipikirin maksud saya.
Tenang aja, kamu kan yang terlengkap, yang lain juga sebenarnya mengalami. Sekarang kita mulai dari M yang pertama. M yang pertama apa? Mencuci Ya, mencuci. Mencuci apa? luka. Oke, atau mencuci atau membersihkan. Ya. Jangan lupa sudah menggunakan handskun tadi. Kalau ini susah dibuka, maka kita pakai alcohol swab ya. Sudah. Kemudian selanjutnya kita akan membersihkan. Oke. Membersihkan. Mulailah dari area terluar lebih dahulu. Seperti ini. Kemudian memutar ya, jangan begini-begini. Ini namanya cocol. Ya. Bukan dijol, tapi dicuci, dibersih seperti ini. Kemudian dibalik kalau udah digunakan. Nih, area tengah seperti ini. Sudah sampai si bersih. Ini kan saya satu kali. Rasanya di satu. Jadi bersihkan kembali. Atau kalau ada tanda nanah di situ, dibersihkan lagi ada nanahnya. Kalau ada kehitaman di situ, hitamnya diangkat. Oke. Nah, itu penting nanti supaya sambil kita evaluasi, lihat warna lukanya daerah sini tuh, area insersinya seperti apa, ya. Oke, jangan lupa dikeringkan. Kalau pasiennya itu M yang kedua ya, M yang kedua apa? Membuang jaringan yang mati. Oke, kalau ada jaringan matinya kita buang, kalau nggak ada tinggal kita bersihkan saja. Kalau ada tanda nanah, kalau ada tanda-tanda infeksinya, area insersinya tidak paten, ada nanahnya, ada hitamnya, itu ada tanda infeksi. Maka M yang ketiga nanti kita memilih balutan. Balutan yang tepat kita gunakan adalah menggunakan krim. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi, area insersinya paten, maka kita gunakan si Tulle. Kenapa kita menggunakan yang ini? Rasionalnya adalah kalau menggunakan yang krim untuk mensupport autolysis debridement. Kenapa harus krim? Supaya autolysis debridement tercipta, supaya area lukanya menjadi lembab atau moisture balance. Kenapa moisture balance? Supaya enzim proteolisisnya berfungsi atau bekerja. Oke. Kenapa kalau tidak infeksi kita gunakan yang Tulle? Yang Tulle fungsinya untuk mengikat bakteri yang ada di sana. Boleh nggak kombinasi satu dengan yang ini? Tidak. Kalau pada di situ tidak ada infeksi, cukup gunakan si Tulle ini. Dan kenapa orang pasca operasi juga selalu ditaruhkan Tulle ini? Supaya mengikat bakterinya. Kalau ada bakteri yang menjadi infeksi, bakteri yang akan berkolonisasi menjadi infeksi, dia bisa mengikat oleh si Tulle. Aman? Sekarang mau ada tandanya ada Tulle, ada infeksi atau tidak? Ada atau tidak? Tidak aja ya. Kalau ada infeksi nanti tinggal dioleskan saja merata area lukanya. Kemudian ditaruhkan kasa. Oke, sekarang kita coba yang Tulle. Yang Tulle untuk yang nggak infeksi. Kemudian ditempel sini area insersinya, kemudian tetap ditutup
Kalau sudah ditutup, digunakan plester. Ini plester umum. Tunggu dulu. Plesternya jangan pernah menggunakan yang seperti ini, kemudian ditempel di sini atau sebelah sini, karena tidak akan menutupi. Percuma kita melakukan perawatan karena tidak tertutup. Atau begini, kasanya masih terlihat, semuanya harus tertutup si kasanya. Karena kalau tidak tertutup ya sama aja bohong, gitu ya. Sampai semua tertutup seperti ini, tertutup rapi. Oke, clear. Kemudian kalau sudah kita bereskan alatnya, kemudian setelah bereskan alat, sampaikan permisi sama pasiennya. Sekarang kita SOP. Subjek sama kondisinya tadi ya, entah itu on sedasi atau koma atau kosmetis. Objek, area insersi paten atau area insersinya ada tanda-tanda infeksinya, ada nanahnya atau yang lainnya. SOA, assessment. Sekarang diagnosanya, kalau ada tanda-tanda infeksinya, besok begitu nanti selesai. Kalau ada tanda-tanda infeksinya, maka diagnosa yang muncul adalah kerusakan integritas jaringan kulit. Tetapi kalau area insersinya paten, maka diagnosa yang muncul adalah gangguan integritas jaringan kulit. Aman? Integritas jaringan. Jadi bedanya kalau kerusakan itu kan kita sudah buat area, kita sudah buat insersi di situ atau kita buat pembedahan di situ, kita masukkan CDC di situ, terjadilah infeksi di situ, maka rusaklah si jaringannya tersebut. Tapi kalau gangguan, ya kita hanya mengganggu jaringan tersebut supaya bisa masuk si CDC tersebut. Planningnya, kalau gangguan integritas jaringan kulit, pertahankan dan lakukan perawatan 3 hari berikutnya. Kalau kerusakan integritas jaringan kulit, kolaborasi untuk pemberian antibiotik. Oke, clear? Begitu besok eval, saya akan memberikan kasusnya, detail kasusnya, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau CVC, saya akan berikan clue-nya juga, apakah pasien dilihat dari tekanan darahnya, kemudian CRP-nya. Kalau tekanan darahnya tinggi, kemungkinan hasil CVC-nya bisa saja tinggi. Clue-nya itu ya. Kalau hasilnya CVV-nya rendah, maka bisa saja pasien mengalami hipovolemia. Paham? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau Pak, dipraktekkan? tadi yang kerusakan integritas jaringan kulit, planningnya apa, Pak? Kolaborasi pemberian antibiotik dan lakukan perawatan 1 kali 24 jam. Dua kali, satu kali. Oke, ada pertanyaan kembali? Aman? Kita akan hari apa, Mas? Udah kan selesai. Jadi aku mau minta itu dong. Jangan satu besok toh?